Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Microprogramming Institut Teknologi Budi Utomo. Kali ini saya akan menerangkan mengenai simulator dari Arduino IDE bagi yang terbatas dengan perangkat atau peralatan. Jadi kalau kemarin kita sudah menginstal Arduino IDE seperti ini membutuhkan perangkat ya untuk dapat menjalankan perintah-perintah yang ada di sini, dan juga perangkat itu juga harus dirakit. Nah, supaya kita memahami konsepnya terlebih dahulu, maka kali ini saya tidak akan menggunakan Arduino ini. Saya akan menggunakan simulatornya, yaitu simulator dari Autodesk Tinkercad. Alamatnya di tinkercad.com. Langsung saja kita akses bersama, kemudian kalian buat akun baru. Saya sudah memiliki akun baru, jadi saya gunakan saja. Akun saya akwizal@gmail.com. Oke, ketika kita memasuki situs tinkercad.com, itu ada 3 fungsi utama yang bisa digunakan, yaitu 3D design, sirkuit, dan code block. Untuk 3D design, apabila kita akan membuat desain untuk 3D printer. Kemudian code block jika kita akan belajar dasar pemrograman. Nah, kali ini kita pilih yang sirkuit. Di sini ada tulisan sirkuit. Oke, kemudian kita langsung saja ke create new circuit. Oke, maka Tinkercad akan membukakan lembar kerja baru beserta komponen-komponen yang bisa digunakan. Di sini ada keterangannya, discover primitive circuit. Ini jika kita menginginkan starter sudah disediakan. Di komponen ini ada basic, all, Arduino, circuit assemblage, and all. Saya akan menggunakan Arduino. Bawaan dari Tinkercad ini sudah ada beberapa rangkaian yang bisa digunakan, misalkan blink, fade, button, debounce, dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan memulai dari merangkai dari awal. Jadi saya hanya akan mengambil Arduino-nya saja. Nah, ini kita bisa cari di sini dengan all. Dan kita cari Arduino. Nah, di sini ada Arduino Uno R3, kemudian dan lain-lain starter kit. Saya pilih Arduino Uno R3. Cara memasukkannya tinggal diklik and drag aja ke lembar kerja, digeser-geser. Di sini ada keterangannya Arduino Uno R3 name 1. Kita gunakan saja defaultnya. Untuk melakukan zoom kita bisa menggunakan scroll. Jadi kita bisa zoom. Ini kita bisa lihat tampilan dari pin outnya. Ini ada ground 13, 12, 11, 10, 9, 8 dan seterusnya. Kemudian ada analognya di sini 0 sampai 5. Kemudian ada voltase input, output 3,3 dan 5. Oke, untuk memulai kita akan menyalakan LED sederhana, maka kita butuh 1 buah lampu LED. Kita cari di sini, di search saja LED LED. Nah, ini ada LED LED. Saya tarik ke sini. Ya, kira-kira seperti ini lampu LED-nya. Di sini ada warnanya, bisa dipilih red, green, yellow, orange, blue. Nah, ini kalau kita warna blue, orange, yellow, green. Nah, kita bisa pilih sesukanya. Saya pilih red saja supaya tampilannya mudah terlihat. Kemudian dari lampu LED ini, yang kaki lurus ini adalah ground. Nah,
Untuk membuat pengkabelan, kita tinggal klik saja ujung yang berwarna merah. Boleh dari pin outnya, boleh dari komponennya. Di sini ada tulisannya katode. Katoda itu negatif, anoda itu positif. Sepertinya di fisika seperti itu ya. Oke, langsung kita pasang di sini. Jepret. Nah, ini sudah tersambung. Kalau ingin merubah kabelnya, kan biasanya negatif itu hitam atau coklat. Nah, kita tinggal rubah aja di sini colornya black. Ya, oke, udah berubah ya. Tapi sepertinya jadi aneh gitu, pin outnya hitam, ini sampai hitam, saya rubah aja ke brown atau coklat ya. Kemudian positifnya kita hubungkan ke pin out berapa, 8 misalkan atau 10, pin out 10, klik, tarik ke 10. Biasanya positif warnanya merah. Step. Kita sudah punya lampu LED yang terhubung ke pin out 10 dan ground. Tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan program. Dari mana? Dari tab code. Wah, ini codingnya tidak menggunakan teks. Codingnya menggunakan blok ini. Nah, sebenarnya di sini bisa disediakan menggunakan teks juga. Blok, teks. Ini sebelahan. Kita rubah lagi teks, ayusur dan seterusnya. Pokoknya kalau pindah ke teks bloknya hilang lah gitu ya. Kita klik continue aja. Nah, ini versi teksnya. Nah, kali ini saya akan menggunakan versi teksnya dulu supaya kelihatan expert lah. Padahal nggak juga ya. Oke, kita lihat di sini. Semenjak kita memasang itu sudah ada bawaan dari si Arduino nya ini. Sini sudah terisi, tapi pinnya adalah 13, sementara kita menggunakan pin 10 gitu. Jadi kalau mau menggunakan template-nya, kita tinggal ganti saja ini jadi pin out 10. Ini 10 dan ini 10. Oke, untuk memulai simulasi kita tinggal klik Start Simulation. Maka power akan tercolok dan lampu akan menyala merah. Perhatikan di sini ada tanda seru, ada tulisannya current through LED is 45,6 mA, while recommended maximum is 20. Nah, berarti arusnya terlalu besar. Ini yang masuk ke LED 45 mA, sementara harusnya maksimal 20 mA. Oke, kita stop dulu. Nah, tanda warning tadi artinya overload. Supaya ini tidak overload, maka kita perlu berikan penghambat lampu LED-nya gitu, supaya tidak merusak lampu LED-nya. Oke, untuk mengatasi bahwa tegangan supaya tidak overload, maka kita perlu sisipkan resistor. Dari mana? Dari komponen. Kita matikan code-nya dulu, kemudian kita ketik resistor. Nah, ini sini ada resistor. Kita letakkan. Untuk penyisipan kita hapus dulu kabelnya. Kita letakkan resistornya, kemudian ujungnya kita pasang. Kita gunakan brown kembali, brown. Oke, nilai resistornya yang kita pakai standar 220 ohm. Apa itu 220 ohm? Ada di textbook, bisa dipelajari. Oke, jika sudah, maka kita start simulation. Maka kali ini tidak ada warning lagi, dia sudah berkedip. Yes, mantap. Oke, stop. Kembali ke coding. Bagi yang bingung kenapa seperti itu, maka kita akan memulainya dari awal. Kosongnya sebuah Arduino seperti ini. Pada Arduino akan ada dua bentuk utama, yaitu void setup dan void loop. Kalau di blok nggak kelihatan void setup dan void loop-nya, makanya kita menggunakan teks void setup dan void loop. Nah, ini adalah dua bagian utamanya.
Kalau kita ketik biasa ya void setup, karena fungsi maka kurung buka kurung tutup kurung berawal, kita tutup kurung berawal juga. Kemudian void loop. Perhatikan bahwa penulisan di Arduino ini bersifat case sensitif. Artinya jika huruf besar dan huruf kecil salah ketik maka akan berpengaruh. Misalkan di sini menjadi void loop, maka ini program tidak akan jalan. Atau ini setupnya S-nya gede juga tidak akan jalan. Oke, apa kegunaan dari void setup? Void setup itu adalah persiapan dari aplikasi. Saya berikan 2 garis miring itu sebagai tanda untuk komen. Di sini dapat diletakkan script setup. Artinya apa-apa yang perlu disiapkan itu bisa diletakkan di sini. Sementara untuk di void loop itu adalah script, diletakkan script utama. Nah, script utama ini artinya yang akan dijalankan secara berulang-ulang. Karena Arduino sifatnya dia sekali kita kirimkan aplikasinya, perintah ke dalam Arduino, maka perintah itu akan disimpan dan dia akan menjalankan terus-menerus. Apabila hanya dijalankan sekali, maka perangkat ini akan mati, tidak akan merespon sensor, tidak akan melakukan aktivitas, tidak akan mengendalikan controller, dan seterusnya. Jadi sekali berjalan udah berhenti gitu. Jadi bukan itu kegunaan dari microcontroller. Makanya di sini diisi dengan void loop. Loop itu artinya berulang. Oke, di sini saya sudah letakkan void setup dan void loopnya. Untuk void setup ini saya akan isi dengan pin. Saya akan menentukan dulu dari pin mode yang digunakan. Perintahnya adalah pin mode. Ingat bahwa case sensitif, jadi harus benar-benar tepat seperti ini. Kemudian pin berapa yang digunakan di sini? Pin 10. Maka saya menuliskannya 10. Itu adalah output. Kemudian diakhiri dengan titik koma yang menyatakan itu akhir dari sebuah perintah. Jadi sekali lagi perintah ini adalah menyatakan bahwa pin nomor 10 akan digunakan sebagai output. Output artinya dia akan mengendalikan sesuatu, bukan untuk menerima data dari sensor. Jika menerima data dari sensor, kita akan menyetingnya sebagai input. Kemudian di void loop untuk menyalakan lampu, ini artinya kita akan memerintahkan pin 10 akan menyala. Perintahnya adalah digital write. Karena pin ini pin digital ya, jadi kita akan tulisnya digital write. Kita sebutkan pin berapa yang akan kita perintahkan. Di sini 10. Perintahnya adalah high. High itu artinya menyala. Jadi diperintahkan pin 10 ini output silakan untuk beraksi high. Perintah lain dari high penggantinya adalah 1. Jadi dalam digital itu hanya ada bilangan biner 0 dan 1. 1 itu menyala, 0 itu mati. 1 itu high, 0 itu low. Lazimnya kita menggunakan high supaya mudah dibaca bahwa ini untuk menyala. Kemudian kita jeda waktu supaya tidak langsung padam lampunya. Jadi kita tahu kalau lampu itu berkedip, kita berikan 500. Satuan dari delay ini adalah millisecond. 1000 millisecond itu 1 detik. Jadi konversinya 1000 millisecond itu 1 detik, bukan 60 millisecond ya. 1000 millisecond itu 1 detik. Jadi kalau 500 saya isi di sini berarti itu artinya setengah detik. Setelah setengah detik berlalu, maka saya memerintahkan kepada pin untuk padam dengan perintah digital write. Kebalikan dari yang high adalah low atau 0. Kemudian untuk menyala kembali ya perlu jeda lagi supaya terlihat antara padam dan nyalanya. Kita delay lagi 500. Apabila sudah diketikkan, kita bisa simulasikan. Maka kode ini akan dilempar ke board dan ternyata bekerja sesuai dengan apa yang kita setting. Sampai di sini sudah mulai bisa dipahami ya apa bentuk dasar dari pemrograman di Arduino. Jika di HTML kan ada head, title, body,
Kalau di Arduino adanya void setup dan void loop. Semua yang perlu di setup diletakkan di void setup, dan semua yang akan beraksi selama perangkat ini menyala ada di void loop. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau pinnya kita rubah, Pak? Kita geser ke 11. Apakah scriptnya juga harus dirubah? Oh ya, dirubah. Nah, tapi itu ada banyak, Pak. Di dalam script semuanya menunjukkan ke nilai 10. Oke, untuk menghadapi kasus seperti itu, maka kita perlu menggunakan yang namanya variabel. Variabel ditulis sebelum setup dilakukan. Kita stop dulu. Kita ingin menyatakan misalkan pinnya itu kita beri nama pinlet. Maka untuk menyatakannya kita ketik const, singkatan dari konstanta, integer itu tipe datanya, kemudian pinlet. Misalkan saya tulis seperti ini. Lalu saya ketik sama dengan berapa. Misalkan saya akan merubah ke 8, maka saya ketik 8. Nah, ini berarti harus dirubah semua, Pak. Nah, kita cukup merubahnya dengan variabelnya aja kita panggil. Kalau tidak mau mengetik ulang ya tinggal kita copy paste. Semua yang menunjuk ke arah pin kita ganti menjadi nama variabelnya. Variabelnya kita beri nama pinlet. Maka semuanya kita ganti pinlet. Jadi kalau misalkan ini saya ganti, saya arahkan ke 11, ya berarti cukup konstansanya aja yang dirubah 11. Maka semua scriptnya akan mengacu kepada 11. Kita coba ya. Oke, berhasil. Mantap. Nah, di bagian ini adalah bagian ketika pertama kali board dinyalakan atau di reset. Sementara di bagian void loop ini adalah bagian dimana ketika board masih tersambung listrik. Jadi kita beri tanda aja ya. Kalau tadi komen garis miring 2 itu untuk satu baris, sekarang komen untuk beberapa baris kita biasa menggunakan garis miring tanda bintang, diakhiri dengan tanda bintang garis miring. Nah, itu akhir sebuah komentar yang beberapa baris. Jadi misalkan saya tulis bagian ini dikerjakan ketika board pertama kali menyala. Kemudian yang di loop ini bagian ini dikerjakan selama board terhubung dengan sumber tenaga. Oke, jadi void setup dan inisiasi variabel yang berada di atas yang void setup itu digunakan untuk pertama kali buat menyala, untuk mempersiapkan program. Kemudian void loop itu akan dieksekusi selama board itu mendapatkan sumber tenaga. Oke, saya coba pindahkan ke 8, saya ganti pinletnya menjadi 8, saya coba start simulation. Oke, berhasil ya, mantap. Nah, ini kalian bisa copy paste script ini, kemudian jika sudah dicoba mau dipakai di board, ya ini tinggal dipaste aja di sini, sama kan, formatnya sama. Paste. Untuk merangkainya seperti apa? Ya merangkainya seperti ini tentunya. Tinggal nanti di verify. Setelah di sini oke, tidak ada kendala, baru di upload. Untuk yang real device-nya kita lakukan nanti setelah di simulator kita matang dulu dengan konsep dan pemrogramannya ya. Kemudian untuk penggunaan block programming. Nah, di sini ada code, saya berpindah ke blok. Nah, di blok ini tidak ada void loop dan void setup. Nah, terus bagaimana ini cara untuk men-setting dari si Arduino ini? Untuk men-settingnya, sebenarnya dia langsung memberikan perintah di bagian void loop-nya. Jadi di sini tidak, setupnya sudah disiapkan secara otomatis. Misalkan di bagian loop tadi kita menginginkan pin 8 ini akan menyala, ya kita tinggal klik aja.
set pin 8 high. Kemudian delay ada nggak di sini? Nggak ada, kita pakai kontrol coba. Di sini ada nggak delay? Ada wait, kita pakai wait. Ini untuk blok ini setiap lekukannya ini pas, jadi tidak akan mungkin berubah. Misalkan weightnya 1 second atau setengah, kita isi 0,5. Kemudian kita bisa menduplikat bloknya kalau memang itu berulang, misalkan seperti ini, maka dia akan kedip-kedip. Atau kita bisa tarik satu-satu. High, harusnya kita settingnya low. Nah, sekarang dia bisa padam. Kita nyala, padam, high, low. Stop. Kita coba cek teksnya seperti apa. Sama ya, seperti tadi kita mengetik, hanya blok ini langsung dia di bagian void loop. Untuk yang bagian void setup langsung otomatis dibuatkan, karena ini tidak menggunakan variabel. Oke, demikian tadi penggunaan dari aplikasi Tinkercad. Silahkan bisa kalian coba. Semoga sukses. Sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.